Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku dalam monolog bola. Kali ini tentunya aku akan ngebahas bagaimana update timnas Indonesia. Tapi jangan lupa like dan komen, share, komentar di akun ini. Oke guys, kita bahas monolog bola kali ini dengan topik 27 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert. Seperti kita ketahui guys bahwa Patrick Kluivert telah memanggil sejumlah nama yang masuk dalam skuad timnas Indonesia yang akan mengarungi 2 laga di bulan Maret 2025 ini. Nah, kita akan bertandang ke Australia di tanggal 20 Maret 2025. Terus kemudian kita akan menjamu laga super krusial dan super emosional, yaitu melawan Bahrain di tanggal 25 Maret 2005. Well, sekarang ini Patrick Kluivert sudah memanggil 27 nama yang sebenarnya sih sudah banyak beredar sebelum-sebelumnya, dan sebagian sudah aku bahas di video-video juga sebelumnya. Nah, Patrick Kluivert sudah memanggil 27 pemain yang bisa jadi ini akan menjadi skuad timnas Indonesia ketika mengarungi 2 laga yang cukup krusial. Yang pertama melawan Australia di Sydney Stadium, terus kemudian kita akan menjamu Bahrain di Stadion GBK Jakarta. Nah, dari komposisinya sebenarnya bisa dikata ada yang ya sudah banyak yang beredar ataupun tidak ada nama-nama baru yang cukup menonjol, tapi ada sih pemain baru yang di era Sintayong yang sebelumnya itu dipanggil kemudian tidak dipanggil, dan kemudian di Patrick Kluivert ini memanggil sejumlah nama baru baik di Liga Indonesia maupun di Liga di luar negeri ataupun pemain naturalisasi. Nah, untuk posisi seperti yang sudah kita duga bersama, yaitu Martin Paes menjadi alternatif pertama untuk di sektor penjaga gawang. Nah, di situ ada Nadeo Argawinata, dan yang ketiga adalah ada Fernando Aristiadi. Nah, ini menjadi komposisi 3 pemain yang sebelumnya bisa dikatakan ini di era Sintayong juga seperti ini untuk penjaga gawang. Nah, kemudian kita juga melihat bagaimana Rafael Sturridge masih dipanggil juga. Terus kemudian juga kalau kita Tom Haye juga kemudian dipanggil, terus kemudian Kevin Dick, Eki Maulana, Ricky Kambuaya, Ratman Oratmangun, Nils Silger, terus kemudian Ivar Jenner, Dodi Ahmad, Sain Patinama, Kelvin Verdom, Marcelino Ferdinand, Ole Romaini, Eliano Reisneider, terus kemudian Rizky Ridho. Ada juga yang sebenarnya juga menjadi bahan omongan ketika itu, Muhammad Ferrari dipanggil juga sekarang juga. Nah, kemudian juga ada Ramadan Sananta, kemudian Hoki Caraka. Yang paling menarik adalah bagaimana pemanggilan Septian Satria Bagaskara. Nah, ini menjadi menarik ketika striker ataupun penyerang Dewa United dipanggil oleh Patrick Kluivert, karena sebelumnya yang beredar tentunya kalau striker lokal itu ya Ramadan Sananta, Hoki Caraka, ataupun Malik Rizaldi yang bermain di Persebaya. Tapi kali ini Malik Rizaldi tidak dipanggil, justru Patrick Kluivert memanggil Septian Satria Bagaskara. Nah, kemudian ada juga Hoki Caraka. Nah, Hoki Caraka masih dipanggil oleh Patrick Kluivert, kemudian Nathan Choan, terus Pratama Arhan juga dipanggil, yang tentunya Kapten Venezia, Jay Izes, kemudian Sandy Walsh yang bermain di Yokohama Marinos, terus kemudian Justin Hebner juga dipanggil. Dari 27 nama ini sebenarnya cukup menarik ya kalau kita ulas satu persatu, tapi
kita akan ulas bagaimana komposisi yang tentunya menarik ketika Patrick Kluivert akan menerapkan skema yang cukup ideal bagi dia. Dari nama-nama yang dipanggil oleh Patrick Kluivert ini tentunya menjadi spesial adalah Septian Satria Bagaskara, karena pemain ini kalau melihat dari statistiknya terutama di Liga 1 BRI Liga 1 2024-2025 ini ya secara statistik sih sebenarnya ya layak lah untuk dipanggil, karena kan kalau dibandingin dengan pemain striker-striker lokal, Bagaskara ini lebih menonjol dengan 7 gol gitu kan. Nah, itu mungkin pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Patrick Kluivert ketika memanggil Septian Satria Bagaskara. Nah, tentunya yang paling menarik yaitu Oleh Romeni juga dipanggil, artinya ini akan menjadi kayak semacam kekuatan kita untuk menjadikan dorongan bagaimana striker yang cukup mumpuni ketika dia bermain untuk Utrecht yang sekarang main di Oxford United. Dengan rekam jejaknya Oleh Romeni pasti dipastikan timnas Indonesia punya daya gedor yang cukup tinggi. Nah, kemudian aku juga melihat bagaimana dari 27 pemain ini sebenarnya PSSI masih menunggu 3 pemain, dan itu menjadi kayak semacam waiting list, yaitu kiper Emil, terus kemudian Dan James, dan yang ketiga adalah Pelu Pesi yang bermain untuk gelandang bertahan. Dia bisa bermain untuk gelandang bertahan juga. Nah, dari komposisi yang akan diracik Patrick Kluivert ini sebenarnya cukup menarik ya ketika kita ngomongin soal skuad yang dibawa oleh Patrick Kluivert. Tapi dari 27 bahkan nanti kalau ketambahan 3 lagi tentunya akan ada beberapa yang dicoret. Nah, dari 27 pemain ini yang cukup menarik juga adalah Eliano yang sebelumnya kemarin di era Sintayong tidak dipanggil karena ya katanya dari isunya ataupun yang beredar adalah soal strategi Sintayong. Nah, ini menjadi menarik ketika Patrick Kluivert memanggil Eliano Rangers. Nah, yang juga menarik yaitu bagaimana Pratama Arhan juga dipanggil, terus kemudian Ricky Kambuaya juga dipanggil. Artinya kombinasi pemain-pemain lokal kemudian juga dikombinasikan dengan pemain naturalisasi, jadi kekuatan kita sebenarnya tidak ada masalah untuk menghadapi lawan Australia di Sydney Stadium di tanggal 20 Maret 2025. Nah, tentunya kita akan ulas bagaimana komposisi yang paling mendekati dari Patrick Kluivert, tapi kita akan ulas ataupun kita akan bahas untuk di video selanjutnya. Kita sekian dulu monolog bola kali ini, kita akhiri monolog bola kali ini, tapi jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan kita akhiri monolog bola kali ini dengan tetap semangat, bye-bye.